Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlisin dari UK PPJ Samarinda dengan nomor mahasiswa 0534500714. Di sini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan tugas 1. Yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Dalam logika dan ilmu filsafat, term adalah unsur dasar dari suatu proposisi atau pernyataan, biasanya berupa kata atau frasa yang menunjukkan pada suatu objek, konsep, dan gagasan. Term ini penting dalam penyusunan argumen logis karena membantu membedakan antara objek umum, individu spesifik, serta hubungan antar objek. Term dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu term umum, term khusus, dan term absolut dan relatif. Term umum atau general umum merujuk pada sekelompok objek atau kelas yang memiliki sifat atau ciri yang sama, bukan hanya satu individu tertentu. Contohnya, pada kata manusia adalah term umum karena mencakup semua orang atau kata hewan. Dalam term umum yang mencakup anjing, kucing, burung, dan lain-lain. Yang kedua, term khusus atau partikular term merujuk pada satu individu atau objek tertentu secara spesifik dan mencakup kelompok. Contohnya, kata Samarinda karena menunjuk pada suatu kota tertentu. Yang ketiga, term konkret dan abstrak yang memiliki pengertian berbeda. Term konkret, term yang menunjuk pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, meja, kursi, rumah. Sedangkan term abstrak adalah term yang merujuk pada ide atau konsep yang tidak bisa ditangkap secara langsung oleh panca indera. Contohnya, seperti kebebasan, kejujuran, dan kecantikan. Selanjutnya, pertanyaan untuk logical fallacy atau sesat pikir adalah pola penalaran keliru yang terlihat logis di permukaan, tetapi sebenarnya cacat sehingga kesimpulannya tidak sah atau tidak berdasar. Sesat pikir sering muncul dalam debat, iklan, politik, bahkan percakapan sehari-hari, dan dapat menipu dan membingungkan. Berikut contoh dalam logical fallacy. Yang pertama, ad hominem yang berarti menyerang pribadi lawan, bukan argumen yang diajukan seperti kamu tidak usah bicara soal lingkungan, kamu aja buang sampah sembarangan. Nah, padahal argumen tentang lingkungan bisa tetap valid meskipun disampaikan oleh orang yang belum konsisten. Yang kedua, strawman fallacy, yaitu memelintir argumen lawan agar tampak lemah, lalu menyerang versi yang dipelintir itu. Contohnya, kita perlu mengatur penggunaan kendaraan bermotor. Oh, jadi kamu ingin melarang semua orang punya mobil? Ketiga, false dilemma atau dikotomi salah, yaitu menghadirkan dua pilihan ekstrim seolah hanya itu opsinya. Contoh, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak cinta negara. Padahal mungkin ada alasan logis lain untuk tidak mendukung kebijakan tanpa kehilangan nasionalisme. Logical fallacy dapat dihindari dengan cara yang pertama, pahami struktur argumen yang valid, gunakan logika formal dan silogisme sebagai acuan. Kedua, evaluasi premis dan kesimpulan, pastikan kesimpulan benar-benar mengikuti di premis. Yang ketiga, fokus pada argumen, bukan pembicara, hindari emosi atau serangan pribadi. Yang keempat, latih berpikir kritis dengan membaca, berdiskusi, dan mengkaji argumen kompleks. Demikian penyelesaian tugas yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.